Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Kelompok kami terdiri dari Andri Setiawan, Anisha Restu Utami, Asna Ardianta Marahman, saya sendiri Barir Abdurrahim, dan Dewi Nova Prasasti. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja menurut Shimamura tahun 2006. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Sedangkan untuk pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, ataupun instansi pendidikan. Kemudian adalah pengertian menurut para ahli. Menurut Hani Handoko tahun 2001, pengertian latihan dan pengembangan adalah berbeda. Latihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin, yaitu latihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Yaitu menurut Gomez pada tahun 2005, pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Hal serupa dikemukakan oleh Hadari pada tahun 2005. Pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok, dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengembangan karir adalah usaha yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan penambahan kemampuan seorang pekerja. Jenis pelatihan dan pengembangan. Menurut Shimamura tahun 2006, ada 5 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama yaitu pelatihan keahlian. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan dan kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kedua yaitu pelatihan ulang. Pelatihan ulang adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi ketuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. 4. Pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerjasama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim. 5. Pelatihan kreativitas. Tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelaikan atau kelayakan. Perbedaan pelatihan dan pengembangan menurut Safarudin. Pelatihan tujuannya yaitu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasarannya peningkatan kinerja jangka pendek, orientasi kebutuhan jabatan sekarang, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif rendah. Pelatihan tujuannya peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasaran peningkatan kinerja jangka panjang, orientasi kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Tahapan proses pelatihan dan pengembangan menurut Gomez. Ada 3 tahapan proses yaitu penentuan kebutuhan pelatihan, mendesain program pelatihan, dan evaluasi efektivitas program. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan dan pengembangan.
Tujuan diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan kerja menurut Shimamura tahun 2006 diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Adapun tujuan-tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawannya yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini, diharapkan mampu meminimalkan masalah-masalah yang ada pada kinerja karyawan. Yang kedua, yaitu memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, maka keahlian serta kemampuan karyawan haruslah dimuktakhirkan melalui pelatihan, sehingga kemajuan teknologi dapat diintegrasikan secara baik dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Yang kelima, yaitu mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Dengan secara berkesinambungan, mengembangkan dan mempromosikan sumber daya manusia melalui pelatihan, manajer dapat menikmati atau memperoleh karyawan yang berbobot, termotivasi, dan memuaskan. Yang keenam, yaitu mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena alasan inilah, beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Yang ketujuh, yaitu memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Pelatihan dan pengembangan dapat memainkan peran ganda dengan menyediakan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan efektivitas organisasional yang lebih besar dan meningkatkan pertumbuhan pribadi bagi semua karyawan. Yang selanjutnya yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan. Pelatihan mempunyai andil besar dalam menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi. Beberapa manfaat nyata yang dapat diperoleh dari program pelatihan dan pengembangan menurut Shimamura tahun 2006 adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang diterima, membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, dan membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Baik, selanjutnya yaitu adalah pelatihan dan pengembangan. Satu, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. Dua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Tiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. 4. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaannya. 5. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. 6. Ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. 7. Peran utama penyedia atau atasan tidak diakui. 8. Pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Dan yang terakhir 9, sedikit atau tidak ada persiapan untuk tindak lanjut. Teknik pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu on the job. 1. Rotasi jabatan. 2. Latihan instruksi pekerjaan. 3. Magang. 4. Coaching. Dan 5. Penugasan sementara. Off the job. 1. Metode studi khusus. 2. Kuliah. 3. Studi sendiri. 4. Program komputer. 5. Konferensi. Dan 6. Prestasi. Sekian dari kelompok kami tentang presentasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.